Baik teman-teman sekalian, berjumpa lagi dengan saya Ari di sini, ekspedisi pencari informasi. Beberapa cara yang kita lakukan untuk mencari informatika tentang tradisi Bali yang ada kaitannya dengan pariwisata, khususnya di Bali saat ini. Setelah adanya G20, diperkirakan pariwisata akan maju ataupun bisa mundur karena dampaknya sangat besar kepada turis-turis yang melancong ke Bali. Baik, nanti di kesempatan kali ini kita akan menanyakan salah satu homemade atau rumah produksi dari alat tradisi Bali atau yang bisa dikenal dengan sampian penjor. Kebetulan saya mendapat informasi ini dari warga sekitar dari Banjar Mas Ubud bahwa di sana ada satu rumah yang khusus untuk memproduksi sampian penjor untuk galungan. Mari kita nanti tanyakan langsung bagaimanakah mungkin prosedur yang dilakukan oleh ibu atau bapak yang memproduksi nanti, dan kita tanyakan juga apakah hubungannya pembuatan sampian penjor ini kepada perkembangan pariwisata yang ada di Bali, khususnya sekarang yang berdekatan dengan Hari Raya Suci Galungan dan Kuningan. Dan nanti mungkin saya akan cutting video ini, nanti saya akan lanjutkan ketika sudah ada di lokasi. Dan sekarang saya masih briefing bersama teman-teman, nanti bersama kameramen juga, ada seksi raider, wawancara, briefing, persiapan, dan ekspedisi kami. Nantikan para ekspedisi pencari informasi. Swastiastu, selamat siang semuanya. Kembali lagi di sini bersama saya Hari di ekspedisi mencari informasi. Seperti yang saya katakan tadi, videonya akan saya lanjutkan setelah sampai di lokasi. Kebetulan setelah saya OTW, saya sampai di rumah pengrajin sampian yang saya katakan. Untuk tidak berbelit-belit lagi menceritakan suatu, mari kita langsung wawancarai ibu yang membuat sampian. Swastiastu Ibu. Perkenalkan, saya dari ekspedisi mencari informasi, ingin mewawancarai Ibu tentang, boleh saya duduk sebelumnya? Mewawancari tentang pembuatan sampian penjor. Mungkin kameranya bisa diletakkan di sini supaya, maaf. Baik Ibu, bisa saya mulai untuk wawancaranya? Iya. Bisa saya minta waktunya sebentar untuk wawancara, mungkin yang telah Ibu lakukan sampai sejauh seperti ini. Dalam proses pembuatan yang seperti ini dinamakan apa Ibu? Yang itu namanya jani. Yang juga bisa dibilang. Dan untuk lokasinya, untuk pembuatan sampian seperti ini di mana, bisa diberitahukan jelasnya? Ini pembuatan ini ini produksi sendiri untuk dijual sendiri. Ini merupakan alat upekara, perlengkapan penjor. Bahan bakunya dari ental. Untuk seperti ini bisa dipaparkan untuk harganya? Kalau untuk harga, kalau ini yang mini biasanya dijual 20.000, terus ada yang agak besaran dijual 25, yang lebih besar lagi dijual 30.000. Itu harga tergantung ukurannya.
untuk lokasi penjualannya bisa Ibu paparkan, mungkin nanti penonton bisa tahu dan gercep untuk membeli ke lokasinya. Kalau penjualannya saya memang memiliki tempat khusus setiap mendekati Galungan itu di dekat Pasar Mas. Kami akan memajang di sana mulai dari sebelum Hari Raya Galungan sampai mendekati Hari Raya Galungan. Ada lagi salah satu pertanyaan saya, apakah dalam pembuatan sampian yang telah Ibu lakukan sejauh ini, apakah ada kaitan ataupun hubungan kepada pariwisata yang sedang maju saat ini, apalagi di daerah Ubud seperti ini? Apakah mungkin itu ada kaitannya dengan ini? Iya, ini sangat berkaitan karena di samping ini merupakan sarana upekara, juga ini merupakan adat budaya, di mana adat budaya ini bisa menarik bagi pariwisata. Mungkin Ibu punya sedikit pesan untuk mahasiswa ataupun generasi saat ini, apakah untuk sekedar untuk membangkitkan semangat dalam melestarikan budaya Bali, khususnya di bidang sampian seperti ini? Mungkin Ibu punya pesan, sedikit pesan, tidak apa-apa Ibu. Ya, untuk anak-anak muda Bali, kalau bisa adat ini harus dilestarikan karena ini merupakan daya tarik bagi pariwisata, bagi perkembangan pariwisata. Ini sangat menarik minat mungkin wisatawan untuk datang ke Bali karena merupakan adat budaya kita, harus selalu dilestarikan dari tahun ke tahun. Apalagi di zaman sekarang kan anak-anak muda sekarang sudah kebanyakan inovatif dan kreatif dalam membuat hiasan sampian, terutama dari selepan ataupun busung. Apakah busung atau janur, apakah itu berpengaruh dalam penjualan sampian dari lintas seperti ini? Kalau dibilang berpengaruh sih berpengaruh, tapi kadang-kadang orang juga kan ada yang nggak bisa, itu pasti ke solusinya ke rental, pasti beli gitu. Yang mungkin sudah bisa bikin sendiri itu bagus juga untuk tetap melestarikan adat budaya Bali. Ya. Mungkin seperti itu yang wawancara yang saya dapat paparkan kepada Ibu. Untuk waktu yang telah diberikan kepada saya, wawancara yang telah berlangsung beberapa menit tadi, mungkin saya hanya bisa ucapkan terima kasih banyak Ibu. Iya, sama-sama. Semoga bisnis ini bisa dikembangkan menjadi ajak Bali ataupun bisa lestari, tidak punah. Dan satu pesan untuk saya, mungkin kepada kaum muda ataupun generasi milenial saat ini, cobalah berkarya, jangan pernah merasa gagal sebelum mencoba, karena di saat kalian mencoba ataupun tidak, di saat kalian mencoba, kalian akan mendapatkan dua hal. Yang pertama, kegagalan dan keberhasilan. Tetapi jika kalian tidak mencobanya, maka kalian hanya mendapatkan satu, yaitu kegagalan. Sekian, terima kasih. Baik teman-teman, itu tadilah salah satu wawancara yang saya lakukan kepada ibu pengrajin sampian penyor yang berada di desa Pekraman Mas. Untuk penjualannya nanti bisa dicari di pekannya langsung, yaitu katanya di Pekan Mas. Dan sampailah kita di penghujung acara, dan saya IKD Arisoma sebagai pewawancara mohon maaf dan izin undur diri karena sudah waktunya saya untuk berangkat lagi mewawancarai salah satu, kali ini paling menarik,
salah satu pengrajin